Selamat pagi para penggemar Rama Channel. Kembali kami Rama Channel mengajak para penggemar untuk napak tilas jejak-jejak para leluhur. Kita sekarang bergerak menuju ke timur. Kita mengunjungi kota Probolinggo. Ada satu peninggalan jejak-jejak para leluhur kita di sana yang berada di daerah pesisir Tapal Kuda dekat pantai. Inilah dia Candi Jabung. Candi Jabung adalah candi sinkretis antara Hindu dan Buddha. Terletak di Desa Jabung, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Terbuat khusus dari batu bata yang bisa diukir. Batu bata dengan kualitas khusus sehingga dapat diukir dan bisa bertahan dengan lama. Ini kelebihan dari Candi Jabung yang memang merupakan perpaduan antara Hindu dan Buddha. Kita melihat dan kita mulai memasuki areal dari Candi Jabung. Halaman yang begitu luas, yang hijau, dengan penampakan candi yang begitu megah. Kita melihat bentuk candi yang unik. Ini adalah pertanda kita memasuki areal dari cagar budaya Candi Jabung. Candi yang kita lihat sekarang ini adalah hasil pemugaran di tahun 1983, 1984 dan juga di 1987 sampai 1988. Candi Jabung memiliki kesamaan bentuk dengan candi Bahal yang ada di Sumatera Utara. Inilah Candi Jabung yang mempunyai ciri khas tersendiri dan kita bisa lihat di sisi depan, kemudian kita bisa lihat dari sisi belakang, dan kita lihat dari sisi selatan. Candi Jabung terdiri dari 3 susunan: kaki, badan, dan atap. Kaki dalam bentuk persegi 4, ada 3 tingkatan di dalam kaki. Kemudian di badan itu berbentuk silinder dengan sudut segi 8, dan di atap dalam bentuk bulat seperti stupa atau pagoda. Sisi kaki yang kita lihat ini adalah sisi kaki bagian depan. Mulai kita memutar, ini kita lihat dari sisi sebelah utara. Nah, ini sisi utaranya atau sisi sampingnya. Kemudian kita lihat dari sisi belakang, kita lihat ada 3 tingkatan segi 4 yang ada di sana. Itulah tingkatan dari bentuk kaki candi. Ini kita lihat dari sisi belakang, dan ini dari sisi selatan atau sisi yang sebelahnya. Kalau kita perhatikan lebih detail, begitu rumit, begitu spesifik, begitu unik. Ini kita lihat anak tangga yang menaiki ke atas berada di tengah-tengah. Dan kita lihat kalau dari sisi ini kita bisa melihat sampai ke rongga yang ada atau ruangan yang ada di badan candi. Secara umum bangunan candi ini mempunyai dimensi 13,13 kali 9,6 dengan tinggi 16,2 meter. Ini adalah rongga yang merupakan pintu masuk untuk ke dalam badan candi dengan ukuran 1,3 kali 1,3, dan ruangan yang ada di dalam mempunyai dimensi 2,6 kali 2,5 dengan ketinggian 5,5 meter. Kita lihat dari sisi jauh bagaimana struktur badan candi yang berbentuk silinder namun masih ada segi 8-nya. Ini sisi dari belakang. Kita lihat bentuk candi. Nah, ini ukiran-ukiran yang ada begitu. Ada 4 sisi
utama yang berisi kala. Dan ini kita lihat ini adalah cincin yang mengelilingi badan candi. Begitu rumit, begitu antik, begitu indah kita lihat ukirannya. Ini adalah bentuk dari kala yang ada di salah satu sisi. Ini kalau tidak salah sisi barat. Dan ini adalah kalau kita perhatikan bagaimana pintu atau celah untuk masuk ke dalam ruangan, dan pinggirnya semua diukir. Luar biasa indahnya. Ini adalah kala yang ada di atasnya. Begitu semua bentuk struktur yang ada di sana, walaupun dari batu bata, tapi mampu diukir dan mampu bertahan sekian ratus tahun. Ini hebatnya. Ini kelebihan yang ada di Candi Jabung, yang hanya terbuat dari batu bata tapi mempunyai kemampuan yang luar biasa. Batu batanya masih terlihat rapi, dan ini adalah pucuk penutup atau cungkup penutup dari Candi Jabung. Dalam literatur sejarah, Candi Jabung, baik itu di dalam catatan yang tertulis di dalam Negara Kertagama maupun di dalam Pararaton, disebutkan tentang Candi Jabung ini. Di mana di dalam Negara Kertagama disebutkan Candi Jabung ini sebagai Bajrana Paramitapura, satu tempat yang digunakan sebagai peribadatan agama Buddha yang pernah dikunjungi oleh Prabu Hayam Wuruk. Tercatat di dalam Negara Kertagama dinyatakan bahwa Prabu Hayam Wuruk pernah mengunjungi daerah ini di tahun 1359 Masehi bersama keluarga raja atau Batara Sabta Prabu, bersama para menteri, para pemimpin agama, para wakil golongan masyarakat, dikawal khusus oleh Mahapati Gajah Mada dan pasukan Bayangkari. Di dalam Negara Kertagama, Candi Jabung ini disebut dengan nama Candi Kelayu. Sementara di dalam Pararaton disebutkan sebagai Candi Sajabung. Dalam Pararaton memang dinyatakan Candi Sajabung adalah sebagai tempat pemakaman dari kerabat keluarga raja seorang putri, yaitu Bregundal. Di dalam kaki ketiga kaki candi ada pahatan atau relief seorang wanita naik di atas ikan. Itu adalah pahatan kisah lakon dari Sri Tanjung, atau cerita tentang kesetiaan seorang wanita atau seorang istri kepada suaminya. Di mana di dalam kisah Sri Tanjung adalah seorang istri yang sangat cantik jelita, istri dari Raden Sidapaksa yang difitnah sehingga sampai akhirnya meninggal. Namun karena dia tidak bersalah, Sri Tanjung dihidupkan kembali oleh para dewa dan akan tetapi ditempatkan di rumah asalnya sebelum menikah. Raden Sidapaksa yang memohon petunjuk kepada Dewi Durga diperintahkan untuk datang ke rumah asal dari Sri Tanjung. Dan Raden Sidapaksa melihat istrinya dan mohon untuk rujuk. Sri Tanjung mau dengan syarat Raden Sidapaksa harus mampu membunuh dan bawa ramuan dari fitnahnya untuk dijadikan keset kaki. Akhir Alkisah akhirnya Raden Sidapaksa berhasil dan mereka rujuk kembali. Ini adalah bukti bahwa Candi Jabung itu memang digunakan sebagai perdarman seorang wanita, Bregundal. Di dalam cagar budaya Candi Jabung ada candi yang lebih kecil yang berada di sudut tenggara yang dikenal dengan nama Menara Sudut Candi dengan ukuran 2,5 kali 2,5 dengan ketinggian 6 meter. Ini adalah sebagai pelengkap dari cagar budaya.
Candi Jabung diteliti pertama kali dilakukan oleh Mr. Reg, yang hasil penelitiannya diserahkan kepada Stanford Raffles, yang kemudian dituangkan dalam satu buku yang dikenal dengan The History of Java. The History of Java yang terbit pada tahun 1830 Masehi. Inilah peninggalan dari para leluhur kita. Jejak-jejak para leluhur kita memberikan makna buat kita bahwa para leluhur kita adalah leluhur yang hebat. Bangga kita sebagai anak cucunya. Dari Candi Jabung, Rama Channel mengucapkan wassalam.